Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata kuliah analisa sistem informasi yang keempat, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai data flow diagram. Ya, kalau kemarin kita membahas flow map, ya salah satu alat yang digunakan untuk menganalisa sistem. Yang berikutnya yaitu data flow diagram juga sama fungsinya untuk menganalisa sebuah sistem informasi. Nah, pengertian dari data flow diagram adalah jenis data yang bersifat fisik dan suatu alat yang bisa kita gunakan untuk menganalisis sistem data. Jadi fungsinya adalah sama seperti flow map untuk menganalisis sistem data ya. Cuman di sini ya digambarkan sebagai proses by proses sampai dengan ke tingkat laporan ya. Itu. Nah, ini adalah simbol-simbol DFD. Yang pertama ada sistem. Jadi sistem digambarkan dengan sebuah lingkaran ya. Ini. Kemudian yang berikutnya eksternal entitas atau entitas eksternal digambarkan dengan persegi panjang ya. Eksternal entitas yaitu merupakan bagian luar dari sistem, jadi dia itu berada di luar sistem ya, eksternal entitas itu. Kemudian ini garis aliran data atau alur data ya, digambarkan dengan garis panah. Kemudian kalau ini jarang dipakai ya. Kalau ini data storage atau hard atau file atau tabel ya, tempat menyimpan data file atau tabel. Baik, kita lanjutkan lagi ke contoh analisa sistem menggunakan DFD. Nah, sebelum kita jelaskan mengenai analisa sistem menggunakan DFD, pertama kali yang harus digambar adalah konteks diagram. Nah, bagaimana cara menggambar konteks diagram? Ya, cara-caranya adalah Anda harus menganalisa dulu atau harus menyamakan dari flow map. Ya, contoh sini ya. Ini ketentuan membuat DFD atau data flow diagram ini harus sesuai dengan alur flow map. Ya, mohon maaf ya, Bapak perlu tekankan bahwa mata kuliah ANSI ini sifatnya sangat wajib sekali. Jadi kalau Anda nanti membuat tugas akhir, semua yang Bapak bahas ini akan dipakai di dalam tugas akhir. Jadi kemungkinan kalau Anda tidak mengerti, tidak paham, Anda tidak akan bisa mengerjakan tugas akhir. Maka dengan itu Bapak mohon Anda perhatikan ya, supaya Anda paham, supaya nanti Anda bisa dalam mengerjakan tugas akhir ya. Karena tugas akhir Anda nanti ada analisa sistem dan ada perancangan sistem. Ya, salah satunya adalah DFD ini. Maka dari itu tolong diperhatikan. Ya, ketentuan membuat DFD yaitu harus sesuai dengan alur format. Ya, apa yang harus Anda tentukan pertama? Tentukan yang pertama adalah Anda harus menentukan entitas internal. Nah, kita lihat di dalam flow map ini, ya, yang flow map yang kemarin. Entitas internal adalah entitas yang ada di dalam sistem. Berarti yang di sini, yang mengelola. Berarti entitas internalnya adalah ini bagian keuangan. Ya, apakah ada lagi yang lain? Ini bagian keuangan juga sama. Bagian keuangan, bagian keuangan, bagian keuangan. Ini yang berada di dalam sistem, yang mengoperasikan sistem, yang menginput data itu adalah entitas internal. Oke, kita tentukan. Entitas internal adalah bagian keuangan. Nah, di dalam menggambar DFD atau konteks diagram, bagian keuangan itu tidak digambarkan. Digambarkannya di dalam kotak ini, di dalam lingkaran ini. Ya, ini harusnya lingkaran karena ini menggambarnya menggunakan StarGML, jadi tidak ada lingkaran. Ya, jadi bagian keuangan itu adanya di sini, di dalam lingkaran ini. Ya, tidak digambarkan di sini bagian keuangan karena dia ada berada di dalam sistem. Oke. Ya, paham? Jadi, entitas internal adanya di dalam sistem, di dalam lingkaran ini. Ya, yang kedua, tentukan entitas eksternal. Entitas eksternal itu di dalam POMAP yaitu entitas yang berada di luar sistem, yaitu mahasiswa, pimpinan divisi. Ini juga sama, mahasiswa berada di luar sistem. Ini pimpinan divisi berada di luar sistem. Pimpinan divisi di luar sistem. Dan mahasiswa. Berarti di sini entitas eksternalnya adalah mahasiswa dan pimpinan divisi. Nah, berarti di dalam data flow diagramnya, di dalam konteks diagramnya, entitas eksternal yang digambarkan yaitu ada dua, mahasiswa dan pimpinan divisi.
Jadi jangan sampai di flow map ada 2, Anda gambarkan di dalam konteks diagram ada 3, ada 4, bahkan ada 1. Nah, itu tidak sesuai, itu salah. Ya, paham ya? Ini entitas eksternal yang berada di luar sistem. Kita lanjut. Aliran data. Ya, aliran data itu apa? Nah, ini aliran data. Lihat, ada data mahasiswa, aliran datanya. Ada data biaya, SK petugas, surat tagihan, ya, itu dokumen-dokumen itu aliran datanya, surat tagihan, bukti pembayaran, laporan pembayaran, dan laporan yang belum bayar. Oke, ya, ini sudah ditulis. Laporan belum bayar. Kita lihat di konteks diagramnya, ini harus sama. Bukti bayar, surat tagihan, ya. Nah, SK petugas, tadi kan contoh misalkan ini. Ya, ini mahasiswa menyerahkan data mahasiswa kepada bagian keuangan. Nah, mahasiswa menyerahkan data mahasiswa ke bagian keuangan. Jadi ini harus sesuai dengan format, ya. Mahasiswa menyerahkan input ke sistem. Kemudian yang keduanya, pimpinan divisi menyerahkan data biaya kepada sistem atau kepada bagian keuangan. Pimpinan divisi menyerahkan data biaya. Ya. Yang ketiga, pimpinan divisi menyerahkan SK petugas. Pimpinan divisi menyerahkan SK petugas. Kemudian yang keluar dari proses atau dari sistem keluar ke mahasiswa menyerahkan surat tagihan. Yang mana? Ini. Nah, ini sistem. Ya, sistem menyerahkan surat tagihan kepada mahasiswa, maka digambarkan di sini seperti ini. Ini sistem menyerahkan surat tagihan kepada mahasiswa. Jadi ini harus sesuai semuanya dengan flow map. Ya. Kita lanjut yang berikutnya. Ya. File atau tabel ini harus sesuai dengan flow map. Ya. File atau tabel. Nah, kita lihat di sini. Tabelnya ada apa saja atau filenya. Satu, ada tabel mahasiswa, tabel biaya, tabel petugas, tabel tagihan, tabel pembayaran. Nah, ini juga tulis mahasiswa, biaya, petugas, tagihan, dan pembayaran. Nah, kita masuk ke konteks diagram. Nah, di dalam konteks diagram itu belum digambarkan yang namanya tabel atau file. Barulah nanti kita jabarkan di dalam DFD level 0. Ya, DFD level 0 itu baru dipecah. Jadi, di dalam sistem pembayaran keuangan itu ada 3 proses. Yang pertama proses master, yang kedua proses transaksi, yang ketiga proses laporan. Proses master apa saja? Tadi kan di dalam master di sini di master itu tadi mahasiswa, biaya, sama petugas. Nah, berarti di sini juga sama. Master itu mahasiswa, biaya, dan petugas. Dari mana sumbernya? Ya. Nah, mahasiswa sumbernya dari data mahasiswa. Data mahasiswa menyerahkan data mahasiswa disimpan ke dalam tabel mahasiswa. Biaya dari pimpinan divisi. Pimpinan divisi menyerahkan data biaya disimpan menjadi file biaya. Ini sama aja alurnya dengan yang ada di dalam flow map ini. Cuman kalau di dalam flow map ini dipisah-pisah prosesnya satu-satu. Data biaya menghasilkan biaya. Ya. Kemudian petugas, SK petugas menghasilkan petugas, sama aja ini juga. Ya. Pimpinan divisi menyerahkan SK petugas menghasilkan file petugas. Ya. Oke. Ini sekarang berikutnya adalah proses transaksi. Ini proses transaksi juga sama. Ya, lihat di sini. Ya. Ini ada surat tagihan kepada mahasiswa. Nah,
dari sistem. Dari sistem ini ada surat tagihan kepada mahasiswa. Ya, itu kan sama ya. Nah, kemudian mahasiswa menyerahkan surat tagihan sama seperti yang ada di dalam dompet. Ya, mahasiswa menyerahkan surat tagihan. Ini pembayaran. Nah, ini kan ya surat tagihan. Kemudian sistem menyerahkan bukti bayar kepada mahasiswa. Dari surat tagihan ini menghasilkan file atau tabel tagihan. Dan dari surat tagihan yang dibayar oleh mahasiswa menghasilkan tabel pembayaran. Sama aja dengan yang ada di dalam Plomet. Di dalam Plomet transaksi menghasilkan dua buah tabel. Tabel tagihan dan tabel pembayaran. Ini pun juga sama. Ada dua buah tabel tagihan dan pembayaran. Nah, sekarang laporan. Laporan itu dihasilkan dari tabel tagihan dan pembayaran. Kita lihat di sini. Nah, ini. Ya. Pembayaran ini ada laporan pembayaran. Laporan pembayaran ini ya. Nah, ini laporan pembayaran. Cetak laporan, laporan pembayaran. Kemudian laporan belum bayar. Oke, di sini juga sama ya. Laporan pembayaran kepada pimpinan divisi dan laporan belum bayar. Harusnya ini ada satu lagi ya. Satu lagi panah namanya laporan yang belum bayar. Itu adalah DFD level 0 ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi ke DFD level 1 proses master. Ini adalah penjabaran dari Promet yang master. Ya, ada entitas mahasiswa, entitas pimpinan divisi. Mahasiswa menyerahkan data mahasiswa menghasilkan file mahasiswa. Ini sama aja dengan ini. Mahasiswa menyerahkan data mahasiswa di input menghasilkan data mahasiswa. Ini sama-sama aja dengan ini. Ya, ini file master. Ini adalah penjabaran dari proses master yang ada di sini. Dijabarkan lagi dari mana petugas, dari mana biaya, dari mana mahasiswa, dijabarkan lagi di sini. Ya, mahasiswa itu dihasilkan dari entitas mahasiswa, menyerahkan data mahasiswa di input, menghasilkan data mahasiswa. Data biaya dari pimpinan divisi, SK petugas dari pimpinan divisi menghasilkan tabel biaya dan tabel petugas. Ini sama aja dengan ini. Sama dengan ini, sama dengan Plomet. Ya, mahasiswa, biaya, petugas. Ya, lanjut. Yang berikutnya adalah DFD level 2, level 1 proses 2 transaksi. Nah, ini adalah menjabarkan proses transaksi. Ini adalah penjabaran dari sini. Penjabaran dari transaksi yang ada di sini. Ya. Atau penjabaran dari Plomet transaksi. Ya. Plomet transaksi yang ada di sini. Yang pertama, sistem menyerahkan surat tagihan kepada entitas mahasiswa. Nah, ini sistem proses tagihan kan ada dua di dalam transaksinya, ada dua, ada tagihan dan ada pembayaran. Di Plomet juga sama ya. Sistem tagihan ya, ini baca tagihan, dan yang keduanya adalah sistem pembayaran. Ini ada dua transaksi. Maka di dalam DFD level 1 proses 2, maka di sini ada dua proses. Proses yang pertama adalah tagihan, proses yang kedua adalah transaksi pembayaran. Ya. Sistem menyerahkan surat tagihan, data tagihan kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa menyerahkan surat tagihan untuk melakukan pembayaran. Ya. Tuh. Nah, dari surat tagihan, proses tagihan ini menghasilkan file tagihan, di mana dalam proses surat tagihan ini ya membutuhkan tabel biaya, tabel mahasiswa, dan tabel petugas. Kita cek apakah sama nggak dengan Plomet, bahwa proses tagihan membutuhkan 3 buah tabel, biaya, mahasiswa, dan petugas. Di Plomet kita cek tagihan, ya betul di sini. Pada saat proses tagihan membutuhkan tabel biaya, mahasiswa, dan petugas. Berarti sama di sini, betul. Biaya, mahasiswa, dan petugas. Sehingga dari proses ini menghasilkan sebuah tabel namanya tabel tagihan.
Kemudian berikutnya adalah pada saat mahasiswa melakukan pembayaran tagihan, proses pembayaran membutuhkan tabel petugas, tabel mahasiswa, tabel biaya, dan tabel tagihan. Ada 4 buah tabel yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembayaran. Kita cek di dalam flow map apakah sama atau tidak dalam flow map pembayaran. Ya, tuh di sini. Pada saat proses pembayaran keuangan membutuhkan tabel tagihan, tabel petugas, dan tabel mahasiswa. Ini harusnya ada tabel mahasiswa. Ya, sama tabel tagihan. Sehingga menghasilkan tabel pembayaran. Berarti ini sama. Ya. Jadi di sini pada saat mahasiswa melakukan tagihan, surat tagihan pembayaran, ini membutuhkan tabel petugas, tabel mahasiswa, tabel biaya, dan tabel tagihan. Sehingga ini menghasilkan sebuah faktur bukti pembayaran yang diserahkan lagi kepada mahasiswa. Nah, ini sama dengan yang ada di sini. Bukti pembayaran ini diserahkan kepada mahasiswa. Ini juga sama. Bukti pembayaran diserahkan kepada mahasiswa. Nah, dari proses pembayaran ini menghasilkan tabel pembayaran ya. Proses pembayaran ini dari file petugas, file mahasiswa, dan file biaya, file tagihan menghasilkan file pembayaran atau tabel pembayaran. Kita cek sama tidak. Nah, ini juga sama. Menghasilkan file yang namanya file pembayaran ya. Jadi ini harus sama data flow diagram itu dengan flow map alurnya. Kalau udah berbeda dengan flow map berarti salah ya. Awas, ini harus hati-hati pada saat nanti pembuatannya ya. Di dalam menggambar data flow diagram tidak boleh langsung dari proses ke proses ada panah. Jadi harus melalui dulu data store atau melalui tabel atau melalui entitas. Ya. Yang terakhir adalah laporan. Ya. Laporan itu dihasilkan dari tabel pembayaran. Kita cek di dalam flow map, betul nggak laporan? Ya. Nggak betul. Bahwa laporan ini dihasilkan dari tabel pembayaran. Di mana ini menghasilkan dua buah laporan. Laporan pembayaran dan laporan belum bayar yang diserahkan kepada pimpinan divisi. Kita cek di dalam DFD-nya. Ini proses pembuatan laporan, ya. Harusnya ini laporannya ada dua. Yang pertama ada laporan pembayaran dan satu lagi lingkarannya satu lagi adalah laporan yang belum bayar yang diserahkan ke pimpinan divisi. Ini ada kekurangan ya. Jadi dari file pembayaran ini menghasilkan dua buah proses ya. Ada proses laporan pembayaran dan proses laporan yang belum bayar di mana dokumennya diserahkan ke pimpinan divisi. Ini sama seperti yang ada di dalam flow map ya. Jadi pada intinya untuk menggambar TFD itu ada ketentuannya. Untuk memudahkan Anda harus menganalisa dulu flow map supaya tidak salah. Anda harus menyamakan alurnya sama seperti flow map ya. Mohon diperhatikan bahwa mata kuliah ini sifatnya sangat wajib sekali karena ini akan digunakan untuk menyusun tugas akhir Anda. Di dalam tugas akhir ada analisa sistem menggunakan flow map, analisa sistem menggunakan DFD. Kalau Anda tidak paham, kalau Anda tidak mengerti, Bapak yakin Anda tidak akan bisa mengerjakan tugas akhir. Oleh karena itu, tolong pahami ya, tolong perhatikan supaya Anda bisa paham karena mata kuliah ini sangat penting. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.